Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bunga Adelois. Sini kami akan mempresentasikan produk makanan kami, yaitu produk Mozcrack. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan beberapa anggota kelompok. Yang pertama, nama saya Fitri dengan NIM 23003 2020. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam. Lalu selanjutnya ada Wiwi Wijayanti dengan NIM 23003 2033. Dia juga berasal dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam. Lalu berikutnya ada Nida Ilmi Nafia dengan NIM 23003 2018. Dia juga berasal dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam. Lalu yang terakhir ada Husnatun Nisa dengan NIM 23000 2023. Sama, dia juga dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan deskripsi produk makanan kami. Jadi, Mozcrack adalah cemilan kekinian yang memadukan kelezatan dari keju mozzarella yang lumer dengan sentuhan pedas Nashville hot sauce, dibalut dengan crispy kemasan dan digoreng hingga sempurna. Setiap gigitannya menghadirkan sensasi renyah di luar, lumer di dalam, dan pedas gurih yang nendang. Tak hanya sekedar cemilan biasa, Mozcrack itu memberikan pengalaman makan yang unik dan memuaskan. Lelehan keju yang creamy berpadu sempurna dengan rasa pedas berani ala Nashville, menciptakan ledakan rasa di mulut sejak gigitan pertama. Dengan berbagai varian rasa menggoda dan saus pendamping yang lezat, Mozcrack itu siap menjadi teman ngemil favoritmu di segala suasana, dari nongkrong santai hingga nonton film di rumah. Lalu yang selanjutnya ada keunggulan produk yang kami ciptakan, yaitu di dalam produk tersebut ada rasa unik khas Nashville yang dimana sensasi pedas gurih dari bumbu Nashville berpadu dengan lelehan keju mozzarella. Lalu tekstur crispy maksimal yang kami ciptakan yaitu balutan tepung yang renyah yang digoreng sempurna menjadi setiap gigitan crunchy di luar dan lumer di dalam. Keju mozzarella premium di bagian dalam yang meleleh sempurna dibalut dengan lapisan tepung renyah yang digoreng hingga golden crispy. Perpaduan tekstur yang bikin mulut menjadi happy. Terakhir yaitu saus pilihan premium yang disajikan dengan saus mayones creamy atau sambal pedas spesial, bisa dipilih sesuai selera. Terdapat beberapa varian rasa. Yang pertama ada Mozcrack original, lalu ada Mozcrack coklat, lalu ada Mozcrack sosis, lalu ada Mozcrack Nashville. Harganya juga murah di kantong, mulai dari 12 ribuan saja. Kalian bisa menikmati mozzarella lumer. Lalu packagingnya juga modern dan instagramable. Untuk value proposition, jadi di value proposition ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, cemilan unik dengan sensasi rasa yang tak terlupakan. Artinya produk kami ini menawarkan pengalaman makan cemilan yang benar-benar berbeda dari makanan lain, dengan kombinasi bumbu dan rasanya yang pastinya membuat ketagihan kepada para pembeli. Lalu yang kedua yaitu harga terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Jadi produk kami ini murah dan ramah di kantong, tapi rasanya tak perlu diragukan. Lalu yang ketiga yaitu kemasan menarik, estetik, dan kekinian. Produk kami ini kemasannya dikemas dengan desain yang mengikuti tren. Lalu yang keempat ada cocok untuk semua kalangan. Makanan kami ini menjadi favorit mulai dari anak muda hingga keluarga. Lalu yang terakhir yaitu revenue streamers, sumber pendapatan. Jadi di produk cemilan kami ini, sumber pendapatan kami didapat dari penjualan secara langsung, yaitu interaksi langsung, prestasi instan. Lalu yang kedua yaitu penjualan free version dan instan. Selanjutnya yaitu customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan itu dibangun dengan pendekatan yang cepat, hangat, dan interaktif. Respon cepat melalui chat seperti WhatsApp atau DM Instagram menjadi hal utama agar pelanggan itu merasa dilayani secara personal dan tidak diabaikan. Nah, selain itu, strategi seperti paket hemat dan diskon khusus pelanggan setia itu diterapkan untuk mendorong pembelian ulang. Selanjutnya, seperti konten di media sosial itu juga dibuat semenarik mungkin, bukan hanya mempromosikan produk,
tetapi juga bisa menghibur dan mengajak audiens berinteraksi, seperti lewat polling, kuis, atau konten lucu seputar camilan. Selanjutnya itu ada aktivitas giveaway dan kolaborasi dengan food influencer, yaitu dilakukan untuk memperluas jangkauan dan membangun kepercayaan publik. Semua strategi ini tuh dirancang agar pelanggan merasa dilibatkan, dihargai, dan pada akhirnya menjadi pelanggan royal. Selanjutnya ada customer segments atau segmentasi pelanggan. Produk ini ditujukan untuk berbagai kalangan, tapi yang paling utama adalah anak muda dan pencinta makanan kekinian. Mereka biasanya tuh aktif di media sosial, suka coba-coba tren baru, dan senang membagikan pengalaman kuliner mereka. Segmen lainnya itu adalah mahasiswa dan pelajar yang mencari cemilan enak, terjangkau, dan praktis. Tak ketinggalan juga pekerja atau karyawan itu juga jadi target karena butuh makanan ringan yang bisa mengisi tenaga saat sibuk bekerja. Selain itu, produk ini juga cocok untuk pencinta makanan pedas dan keju yang memang selalu mencari sensasi rasa unik dan berani. Di dalam key partnership atau kemitraan utama, kami sebagai supplier keju mozzarella dan bahan baku, lalu sebagai supplier bumbu khas Nashville, dan mitra jasa pengiriman. Di dalam supplier keju mozzarella dan bahan bakunya tersebut, yaitu kami merupakan mitra penyedia bahan utama, dan kualitas bahan dari supplier ini sangat menentukan rasa dan tekstur produk. Lalu ada mitra jasa pengiriman yang dimana kami bekerja sama dengan platform delivery seperti ojek online atau jasa pengiriman frozen yang dapat memastikan produk kami sampai ke partner dengan kualitas dan rasa yang tetap konsisten. Ekspansi penjualan ke area yang lebih luas tanpa membuka banyak outlet. Yang selanjutnya yaitu ada key activities atau aktivitas utama. Aktivitas utama di sini berperan sebagai semua kegiatan inti yang harus dilakukan perusahaan untuk menjalankan model bisnisnya, memberikan nilai kepada pelanggan dan menghasilkan pendapatannya. Fungsi utama dari key activities yaitu menghasilkan dan menyampaikan produk atau layanan, menjamin kualitas produk, menjalankan strategi pemasaran dan penjualan, mengelola hubungan dengan konsumen, dan mengoptimalkan efisiensi dan profitabilitas. Di dalam key activities tersebut yaitu mencakup produksi harian, pengemasan dan quality control maupun promosi online. Di dalam produksi harian, aktivitas inti berupa pengolahan dan penggorengan camilan setiap hari. Fokus pada konsistensi, rasa dan tampilan produk yang kami ciptakan dan menggunakan SOP yang efisien untuk menjaga kualitas dan kecepatan produksi. Lalu ada pengemasan dan quality control, yaitu produk dikemas dalam desain yang menarik, higienis, dan sesuai standar. Quality control juga dilakukan di setiap batch produksi untuk menjaga mutu. Dan label kemasan yang mencantumkan informasi jelas seperti tanggal produksi dan saran penyampaian. Dengan cara promosi online. Promosi online dilakukan beberapa cara, yaitu strategi pemasaran digital dilakukan melalui Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Buat konten menarik seperti video behind the scene, testimoni, dan campaign promosi. Lalu yang terakhir, iklan digital ditargetkan ke segmen anak muda, pecinta camilan, dan foodies yang akan menikmati produk yang telah kami ciptakan. Baik, selanjutnya ada channel. Channel itu kita berpromosi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook. Selanjutnya ada cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya tersebut terdiri dari biaya bahan baku seperti bahan baku untuk keju, bumbu, tepung, saus, telur, dan lain sebagainya. Lalu ada biaya tenaga kerja, yang terakhir ada biaya kemasan. Selanjutnya ada key research. Key research adalah sumber daya utama. Sumber daya utama kami yang pertama adanya dapur produksi yang digunakan untuk memproduksi produk kami. Lalu yang kedua ada peralatan memasak seperti wajan, kompor, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tim produksi. Tim produksi itu terdiri dari kami sendiri 4 orang. Lalu ada tim packaging dan branding. Lalu selanjutnya yang terakhir ada sumber daya manusia, digital marketing, dan admin. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.